Itu memang ada beberapa kali sentuhan fisik ya. Ini yang mana saya dapat? Yang saya nepuk Farhat apa yang mana yang saya? Kan saya juga nepuk juga tuh, itu dilaporin saya. Mereka kuasa donatur ini menggunakan pengacara-pengacara yang anarkis, yang kriminal. Saya minta kepolisian untuk periksa mereka ini. Sidang perdata gugatan uang donasi Agus Salim senilai 1,3 miliar yang diajukan para donatur tidak hanya panas di dalam persidangan, tetapi juga di luar persidangan. Sampai-sampai gesekan fisik di antara kedua belah pihak tak terhindarkan. Misalnya saja, insiden dugaan pemukulan yang dilakukan advokat dari pihak donatur kini berbuntut panjang usai dilaporkan ke Polres Tangerang. Menanggapi laporan dari pihak Agus, kuasa hukum donatur buka suara atas insiden dugaan tindak pidana kekerasan. Lantas, apa kata dari kedua belah pihak? Jangan kemarin itu memang ada beberapa kali sentuhan fisik ya. Ini yang mana saya dapat? Yang saya nepuk Farhat apa yang mana yang saya? Kan saya juga nepuk juga tuh, itu dilaporin saya. Kalau memang saya dianggap kurang baik dalam beracara kepada senior-senior, kepada ketua yang terhormat Majelis Hakim dan seluruh anggota majelis perkara nomor 1415 di PN Tangerang, saya mohon maaf ya. Kepada senior-senior juga saya mohon maaf. Kenapa? Karena saya bukannya saya emosi, dalam dunia kepengacaraan hal itu biasa. Ya, karena kita ini berstrategi, karena kita ini juga adu argumentasi dalam persidangan, itu sebetulnya hal biasa. Tidak ada sedikit pun emosi di dalam diri saya. Kemarin itu suasananya didorong, ya didorong untuk supaya hakim mau mengikuti pola pikir mereka. Kemensos juga belum diperiksa legalitasnya. Tapi saya nggak mempersoalkan itu gitu loh. Oke lah, is oke. Selama tidak mundur, selama kita jalankan agenda persidangan hari itu dengan baik gitu loh. Nah jadi disitulah perdebatan kemarin itu ya. Jadi sekali lagi saya mohon maaf pada senior, kepada majelis hakim perkara nomor 1415. Tidak ada maksud apa-apa, saya hanya mempertahankan argumentasi saya. Dan terkait dengan kejadian yang katanya pemukulan, ya saya punya rekaman. Jadi walaupun saya berdua di ruang sidang, di sana ada staf saya 2 orang. Iya, saya juga. Ya, mereka punya rekaman itu. Ya. Dan dari press conference yang mereka lakukan, untung saya pakai jas. Lah, apa bedanya jas dengan kaos, dengan kemeja? Emang beda? Atau karena ada bantalannya di sini? Lah emang saya ngapain? Saya bilang, halo apa kabar? Masa saya mau mukul orang, saya harus halo apa kabar baru saya pukul? Ini silakan aja ya. Kalian mau lapor, cuma kalau kalian mau jebak kita dengan momentum itu sangat disayangkan ya. Tapi karena ini sudah terjadi, saya akan dorong. Ayo, Agus, maju terus ya. Ayo terus maju. Kalau perlu sampai biar terbongkar, biar ketahuan ya. Siapa yang pengacara yang baik, mana pengacara yang tidak baik. Kami melaporkan inisial pengacara, oknum pengacara bersama D, yang dimana dia melakukan pemukulan pada saat berada di Pengadilan Negeri Tangerang. Nah, jadi apa yang kami laporkan dia udah sempat bantah sih sebenarnya hari ini gitu kan. Dia mengatakan bahwa dia cuma menepuk saja. Kalau dia menepuk saja itu tidak akan terjadi memar dan tidak akan merasakan sakit. Ini masih sakit sampai sekarang. Saya tidak berasumsi yang lain-lain. Kalau dia bilang hanya hello sama saya, nggak mungkin caranya begitu. Banyak cara lain kok. Kan begitu aja sih yang perlu saya sampaikan ke dia gitu kan. Kalau dia berbicaranya kata dia tidak ada niat buat mukul, hanya kesalahan dia cuma hello, ya bukan itu. Awalnya dari awal di persidangan dia sudah menghardik saya, gua tandain lo. Kan berarti udah ada niat.
Dan itu ada, rekamannya ada, dan itu kan live kan, rekamannya pun ada. Jadi nggak ada yang lain-lain. Saya nggak kenal dia kok, siapa dia gitu kan. Orang saya tahu dia pengacara tuh setelah kasus Agus ini aja. Maksudnya terlalu arogan. Nggak apa-apa, saya memang bukan pengacara, karena memang saya bukan pengacara, saya hanya aktivis Hajar. Saya orang LSM Hajar. Nah, yang dimana saya pasti ada di situ gitu. Gimana adanya timnya Bang Farhad Abbas, saya pasti ada di situ gitu kan. Di mana tim hukumnya pembela orang lemah PKL, saya pasti ada di situ. Karena saya kan dari tim Hajar Hukum Jamin Rakyat. Jadi apapun yang dia bantah, semalam udah kita laporkan di Polres Tangerang dan itu langsung diterima. Saya nggak pakai ayu babibu dan mereka terima dan saya langsung diantar ke Rumah Sakit Umum Tangerang Kabupaten Tangerang untuk visum dan itu hasilnya udah ada dari mereka. Ya udah biarlah berproses. Karena saya sama sekali nggak kenal, kecuali kalau saya kenal dia. Kayak saya kenal dengan Mas Jaldi ini. Oke, dia boleh begitu kan. Tapi ini kan saya nggak kenal dia. Nah, itu pun sebenarnya kalau nggak dipisah, dia akan pukul saya lagi. Orang dia mendorong saya kok, banyak yang melihat. Saksinya banyak. Mereka kuasa donatur ini menggunakan pengacara-pengacara yang anarkis, yang kriminal. Sehingga dilaporkan oleh Denny karena menganiaya, memukul. Sekarang aja orang bentak aja bisa diproses hukum, apalagi sentuhan fisik. Benar ya? Itu fisik. Ayo, para netizen, para pendukung sebelah sana, coba kalian lihat. Apa itu yang kalian banggakan? Apa itu yang kalian banggakan? Kerasnya tudingan kuasa hukum Agus Salim mendapat tanggapan tak kalah kerasnya dari kuasa hukum para donatur. Bahkan kuasa hukum para donatur menuding kuasa hukum muda Agus Salim berinisial R ngawur dan understatement dalam menyampaikan pernyataan di depan publik. Atas pernyataan dari pihak Agus Salim yang dianggap ngawur itulah, kuasa hukum para donatur dibuat meradang, sampai-sampai ingin memberikan kuliah hukum secara gratis. Maka, seperti inilah kekesalan kuasa hukum para donatur atas pernyataan kuasa hukum dari Agus Salim berinisial R. Satu di antara pengacara itu yang sering tampil menyampaikan hal-hal yang sifatnya mendiskreditkan kuasa donatur itu tuh ya. Yang bilang merekayasa, ini ada kuasanya ya. Ingat ini ya, ini ada kuasanya, semua sudah dilegalisir. Kamu nanti belajar ya. Itu pengacara yang berinisial R itu ya. Kamu belajar yang benar ya. Kalau mau sebenarnya saya ngikutin ya konten-kontenmu itu ya. Kalau saya mau nanggapin, banyak banget sebenarnya celah untuk menghajar kamu itu ya. Saya sangat menyayangkan sekali rekan-rekan sejawat, pengacara-pengacara muda ya, yang menyampaikan satu penjelasan yang sepertinya menurut saya yang bersangkutan ini nggak menguasai bagaimana mekanisme hukum acara itu. Maka saya mau ajarin ya, saya mau didik ini yang muda-muda pengacara-pengacara yang mau tampil di medsos ini ya. Ngomong masih asal-asalan ya. Saya sangat miris melihat kalau beginilah ditonton oleh publik ya. Terus kemudian memberikan satu penjelasan yang yang membuat masyarakat itu jadi seakan-akan dugaan saya terprovokasi dengan omongannya yang terlalu berlebihan dan terlalu maju. Ingat nih ya, rekan-rekan pengacara muda yang masih mau belajar bersungguh-sungguh. Kalau mau belajar, nih sekalian saya berikan edukasi ya. Kalau mau ngomong di media, disusun dulu kalimatnya yang jelas ya. Pengacara-pengacara yang ini yang mau tampil ini ya. Ada beberapa orang itu saya lihat ya. Disusun dulu kalimatnya yang jelas, ini ditonton publik. Kita ini adalah bahagian daripada penegak hukum ya, sedang memberikan penjelasan soal persoalan donasi yang ada di persidangan. Jangan mencoba menyampaikan paparan-paparan yang bermuatan seakan-akan dugaan saya ini menghasut publik, merusak pemahaman publik. Enggak gitu, ini saya kasih tahu nih, saya kasih tahu sekaligus sebagai edukasi kepada adik-adik saya yang muda-muda ini yang mau tampil di publik, yang mau tampil di medsos, yang ngomongnya itu ngacak adul saya lihat ya. Nanti kalau di rumah buka buku, baca yang banyak ya. Kedepankan asas
presumption of innocence, yaitu asas praduga tak bersalah. Itu sebagai orang hukum, ya. Jangan Anda mendahului dengan cara berlebihan, semangat berapi-api, menyatakan kita merekayasa, menyatakan Anda ini tahu sih nggak sih, ada nggak sih ilmu hukum Anda itu gitu, ya? Atau cuma mau ngomong-ngomong doang di publik. Saya menghargai adik-adik ini mau tampil di media, tapi belajarlah bersungguh-sungguh. Kuasai dulu ilmu hukumnya, baru ngomong. Jangan asal ngomong merekayasa. Sampai saya dengar itu ya, menyatakan memerintahkan kepolisian untuk menangkap kuasa donatur. Anda itu punya kewenangan apa? Kalian tidak memberi kuasa kepada orang-orang itu. Tidak memberi kuasa kepada Pablo. Tidak ada kuasanya. Mana mungkin ada orang yang nyumbangnya 10.000 pakai pengacara nuntut orang buta. Nyumbangnya 20.000 nuntut pengacara 500 orang. Mana itu hanya halusinasi imajiner mereka untuk memperburuk, untuk bekerja sama. Saya minta kepolisian untuk periksa mereka ini. Panasnya perselisihan yang terjadi di antara kedua kubu yang saling berseberangan dalam persidangan gugatan uang donasi di Pengadilan Negeri Tangerang sampai menjadi perdebatan. Ya, kuasa hukum Agus Salim mempertanyakan kuasa para donatur yang hanya berjumlah 2 orang yang memberikan kuasa. Karena hal itulah, kuasa hukum Agus Salim menuding ada permainan kotor, lantaran mereka tidak bisa membuktikan kuasa dari para donatur yang katanya berjumlah 500 orang. Lantas, seperti apa tanggapan dari kuasa hukum para donatur atas tudingan kuasa hukum Agus Salim tersebut? Seberapa banyak gugatan ini kalau semua ini nih saya harus masukkan ke dalam pengadilan, ya. Jadi jangan mengada-ada. Kita ini mempermudah hal-hal yang sulit. Ya kan, cukup saya ambil 2 orang mewakili semuanya, mewakili 577. Kalau mau berdebat tentang itu, ayo buat satu kajian, ayo kita hadirkan para ahli. Apakah kita sah atau tidak sebagai kuasa donatur, ya kan, yang dia nggak ngerti tentang materai elektronik. Dulu pernah kayak saya sampaikan juga, ini semua, lah ini kita jadikan ini sebagai naseglen, ini nanti. Saya akan tunjukkan ini nanti dalam agenda pembuktian di persidangan nanti. Ini memang benar-benar nggak tahu saya nih sekolahnya di mana nih. Ya, dia ngotot kemarin itu minta kuasanya. Lah kalau dia datang pada saat sidang pertama, ini kita bawa semuanya. Gitu loh, kita resmi. Mau ngapain saya juga mewakili donatur kalau nggak ada? Saya nggak punya kepentingan pribadi. Dibilanglah kita pengacara nasi bungkus, dibilanglah kita pengacara abal-abal. Sekarang lu mohon untuk nggak dicabut. Maksudnya apa? Bahwa selama ini persidangan berlangsung, persoalan Agus ini berlangsung, Agus dizolimin, ya, dan seluruh netizen dan para buzzer yang menzolimin Agus yang terorganisir, ya, yang terstruktur dan masif ini, ya, bisa kelihatan. Ternyata orang yang mengaku sebagai kuasa donatur yang namanya Pablo, yang menyetujui sumbangan ke NTT melalui podcast dengan Denny Sumargo, Nopi, dan Gary, hanya 2 orang yang memberi kuasa donaturnya. Mereka malu. Saya tanya, mana kuasamu, tanda tanganmu, dibawa kemarin katanya segini. Ya, langsung dilaporkan sama mereka ini, dilaporkan. Kedua, ternyata mereka lebih dulu menghabiskan uang itu daripada mencabut gugatan. Meski sidang gugatan uang donasi Agus Salim yang sudah dialihkan untuk membantu para korban bencana alam berlangsung panas, tim kuasa hukum para donatur berencana mencabut gugatannya. Sontak saja, hal itu menuai kecurigaan dari pihak Agus Salim yang sedari awal menuding adanya persekongkolan di antara mereka untuk mengalihkan uang donasi Agus Salim. Lantas, siasat apa yang akan ditempuh masing-masing pihak selanjutnya? Tahu nggak,
selama ini kan kalian tidak tahu bahwa uang Agus itu ada di yayasan. Akhirnya di podcast dengan terang benderang mantan ketua yayasan mengatakan ada 1,3 miliar. Terus buat apa lagi kalian ngejek-ngejek Agus kalau uang di sana? Dan itu ternyata dijadikan sebagai mercusuar oleh ketua yayasan lama bahwa bukan dia yang menghabiskan uang. Ternyata mereka sudah dilaporkan juga 4 orang tersebut oleh mereka-mereka ini, oleh Agus. Nah, jadi jangan percaya kalau ada orang yang mengatakan bertanggung jawab kemudian mengatakan atas nama donatur. Kuasa pengacara donaturnya 2 orang. Ya sebetulnya kemarin kita udah mau akhiri ini, cuma karena majelis hakim akan memberikan jawaban atas permohonan kita itu nanti tanggal 5 Februari. Nah nanti di sanalah baru kita akan menyampaikan upaya-upaya dari kita selanjutnya apa ya. Yang pasti dengan adanya gugatan perdata kemarin itu menjadikan kita ini menjadi center ya, menjadi acuan yang sebelumnya itu tidak dianggap sama sekali gitu loh. Nanti kita akan sampaikan upaya kita lebih lanjut ya. Kita tetap akan mengupayakan ya kan, namun ini kan udah menyangkut ke pribadi ini di luar lagi dari urusan donasi. Yang pasti urusan donasi buat kami sudah selesai. Santai aja, jangan terlalu keras. Yang kalian hadapi ini orang buta. Akhirnya kan banyak yang pro, banyak yang jengkel. Akhirnya kan terbuka semua aib gitu. Kenapa? Karena kamu membuka aibnya orang buta. Sidang kemarin itu sempat terjadi kegaduhan ya. Ada beberapa oknum pengacara di sini tuh yang gerbak-gerbak meja persidangan. Itu kan contoh suatu oknum pengacara yang tidak etis ya. Dia tidak bisa menunjukkan 577 surat kuasa pada sidang pertama. Hakim tidak sama sekali tahu 577 surat kuasa itu yang ditunjukkan kepada majelis hakim itu hanya 2 ya. Untuk saudara PB dia berkoar-koar bahwa ada 500 surat kuasa yang telah disahkan oleh majelis. Surat kuasa yang mana? Nggak ada kan? Yang hanya diajukan dalam gugatan itu hanya 2 orang ya. Kemudian dia mencabut gugatan, mencabut kuasa. Agus telah dipermainkan ya dalam persidangan ini ya. Dia datang ke Pengadilan Negeri Tangerang jauh-jauh, kemudian gugatannya dicabut. Ingat ya, di dalam posisi gugatannya itu apa? Poin 3, menghukum tergugat 1 untuk membayar ganti kerugian secara material dan imaterial ya. Poin keempat, menghukum tergugat 1 Agus Salim, menghukum tergugat 2 Denny Sumargo, menghukum tergugat 3 Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan untuk melakukan pengobatan uang itu sesuai dengan hasil polling ya. Artinya apa? Harus dipelajari terlebih dahulu dalam membuat surat gugatan itu. Apakah benar ya Agus ini melakukan perbuatan melawan hukum ya. Pasal 1365 itu harus ada kesalahan yang menimbulkan kerugian kepada Agus itu. Ya. Di sini letak unsur perbuatan melawan hukumnya Agus di mana? Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.